satu cycle. Jadi ini cycle pertama 4 gambar pertama, cycle kedua 4 gambar berikutnya. Di sini ada gambar yang siang sama gambar yang malam. Jadi walaupun yang dikasih itu video, kalau kita mau pakai traffic light simulation ini itu nggak bisa inputnya videonya itu cuma bisa untuk monitoring aja. Oh gitu. Iya, soalnya kalau kita jalanin videonya berbarengan sama traffic light simulation ya itu nggak akan nyampe tuh, nggak akan ketemu titik tengahnya buat si YOLO-nya proses. Kan kalau YOLO-nya ngeproses video, dia bakalan terus-terusan tuh ngebaca terus. Sedangkan yang kita butuhkan di sini tuh butuh cepet gitu. Kan traffic light-nya nggak mungkin nungguin kita video di capture dulu kan. Palingan kayak videonya itu oke jalan, tapi dia sebatas sebagai monitoring aja. Jadi kalau mau videonya jalan, terus traffic light simulation jalan, itu dipisah. Nah di sini ada satu codingan lagi, jadi ini bisa dipakai sendiri. Tapi untuk scope yang bakal kita bahas, scope traffic light simulation aja. Tapi kalau emang dibutuhkan untuk tampilin, bisa jalanin. Jadi gitu. Jadi kalau di sini tuh kita langsung ngebaca gambarnya. Ini digambar di sini itu di capture saat sebelum lampu merahnya berubah jadi lampu hijau. Jadi kita ngumpul dulu kan mobil-mobilnya ini di satu tempat. Waktu udah lampu hijau, sebelum mereka jalan baru kita capture. Biar kita bisa tahu saat sebelum lampu merah tuh kira-kira tingkat kepadatannya berapa banyak. Itu. Nah oke, langsung dimulai aja dari codingan yang pertama. Baris pertama itu sampai baris ke-11 itu kita ada import library yang kita butuhkan, dependencies-nya. Di sini ada yang umum yang dipakai itu import NumPy, terus import OS, terus yang kita gunain di sini import rparse. Rparse ini kita gunain untuk ngasih argumen dari command prompt nanti. Jadi kita bisa customisasi langsung, jadi kita nggak asal langsung play aja, tapi kita bisa kasih perintahnya itu apa ntar di baris ke-14 sampai 21. Terus ini juga ada import time untuk hitung waktu YOLO-nya berjalan. Terus juga ada import CV2, OpenCV. OpenCV ini yang kita pakai untuk mengolah data citra gambar yang akan dilakukan klasifikasinya atau perhitungannya di YOLO. Terus import OS ini untuk akses folder-folder yang ada di dalam sistem kita, di file kita ini. Jadi itu langsung berhubungannya sama file folder sistem di Windows kita. Terus import glob ini dipakai untuk ngebundling file-file folder tadi. Terus import Scafazzi ini untuk perhitungan traffic light-nya berdasarkan jumlah motor dan mobil kita. Ini juga Scafazzi masih berhubungan sama yang ini. Ini import control-nya. Terus CKinter ini untuk nampilin simulasinya. Jadi kanvasnya untuk tampilin simulasinya nanti. Oke, langsung masuk yang pertama. Di sini ada kita masukin argumen. Jadi argumen di sini ada 3 yang kita ambil. Ada folder path YOLO-nya di mana. Jadi kita kalau di sini tuh YOLO /Coco. Jadi kalau kita masukin harus ada, bisa opsional, ini ada 2 antara min-y atau min YOLO untuk ngejalaninnya. Jadi kita bisa manggil min-y terus spasi YOLO /Coco atau strip YOLO spasi YOLO /Coco. Jadi nggak perlu dimasukin semuanya, pilih salah satu aja. Kalau mau yang singkat ya tinggal min-y aja, kalau mau panjang ya ditulis semua. Nah, jadi di sini ada tulisan required row. Jadi kalau foldernya nggak kita, argumen ini nggak ada, codingan kita nggak akan jalan. Jadi ini harus selalu dimasukin. Untuk yang selanjutnya, yang confidence threshold ini nggak perlu dimasukin, ini nggak required karena dia punya default value-nya. Jadi di sini ada confidence dan threshold. Nah, di sini ada penjelasannya dikit. Jadi kalau confidence itu untuk minimum probabilitas si deteksi YOLO-nya.
Jadi batasannya lah untuk label yang dideteksi itu kalau di atas 60% dia baru masuk ke hitungannya. Jadi dia baru deteksi. Kalau di bawah itu kayak 0,5, 0,4, 0,3 itu bakalan dibiarin. Nah itu ada alasannya kenapa kita harus ngasih threshold. Soalnya kita nggak mau ada deteksi label yang salah. Daripada dia itu sebenarnya mobil, aslinya mobil tapi dia ada probabilitas sekitar cuma 0,3 itu motor. Ntar takutnya yang harusnya mobil itu kedeteksinya motor malah diambil karena defaultnya itu kita nggak setting. Nah itu kenapa kita settingnya 60%. 60% tuh udah lumayan mengenali lah. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi 0,8, 0,9 itu bisa di setting sendiri, bisa diatur. Tinggal tambahin komen ini mince 0,8, 0,9. Terus di sini ada threshold. Jadi threshold ini masih berhubungan sama confidence. Kalau threshold ini untuk non maximal suppression. Nah di sini tuh dia gunanya kalau kita nggak bikin bounding box di sekitar objek kita, itu kita perlu ngasih thresholdnya dia biar nggak tumpang tindih si bounding boxnya. Kita mau satu objek tuh cuma kedeteksi satu kali aja, nggak mau ada satu objek kedeteksi bisa ada 3-4 bounding box. Kita cuma butuh yang paling bagusnya aja. Nah makanya kita ambil threshold 0,3. Jadi non maximal suppression ini itu dia sebenarnya rumus, ada rumus di balik itu. Jadi kita butuh thresholdnya. Itu untuk argumen. Selanjutnya kita masuk ke pendefinisian atau pemanggilan library, folder atau file yang kita butuhkan. Di sini ada file coco.names. Ini untuk membaca nama label apa aja. Nah di sini argumen YOLO tadi kepake. Jadi dia merujuk ke si YOLO strip coco, folder YOLO strip coco, terus manggil file coco.names. Nah itu baru path-nya aja. Nah dari path ini kita perlu ngebaca biar dia itu jadi list of string. Jadi ada 80. Di sini bisa dilihat ada 80 kelas. Tapi walaupun ada 80 kelas, yang kita pakai itu cuma mobil sama motor aja. Mobil, motor ya palingan sama bus sama truk lah. Cuma bus sama truk ini masih kita kategoriin mobil aja. Jadi kita nggak bisain. Jadi yang dipakai di sini adalah mobil dan motor. Nah itu kita ngelakuin dengan open label path. Jadi dibuka, dibaca, terus dipisahkan berdasarkan spasi ini. Jadi ini kan dipisahin sama spasi ya, atau enter lah. Kalau kita enter begini kan udah beda baris gitu. Jadi backslash ini maksudnya dipisahkan berdasarkan barisnya. Nah jadi di sini tuh udah benar-benar nggak ada baris lagi, dia cuma ada kategori labelnya aja, kategori kelas-kelasnya itu tadi ada 80 kelas. Nah itu kita udah dapat labelnya. Selanjutnya color ini sebenarnya optional aja, ini cuma untuk mempermanis gambar tampilannya aja. Kita nggak pakai, tapi kita nggak nampilin videonya. Jadi sebenarnya ini bisa dihilangin aja. Cuma kalau emang mau nampilin videonya di monitoring tadi, ini bisa kepake. Ini tuh cuma untuk ngasih random warna aja. Jadi kan kalau RGB di sini 3 karena 3 dimensi kan warna RGB. Kalau 1 dimensi doang berarti dia kan monokrom grayscale. Nah di sini tuh nilainya kalau warna pixel itu kan kecerahan, dihitungnya kecerahan ya. Makanya dia bisa membentuk gambar 0 dia pixel 0 sampai 255 binary. Nah jadi kalau 0 itu berarti gelap, 255 itu terang. Nah itu tinggal mainin aja. Nah itu kita random biar warnanya random. Kita pakai fungsi ini.